Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa li'annal hawa yudhillu sahibahu 'anil huda innal huda hudallahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Athi'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wa qala fi ayatin ukhra innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Hamba Allah jamaah zuhur rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah juga selalu mencurahkan nikmat rahmat untuk kita semua. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tausiah zuhur kita kali ini kita beri topik bahasan kiat-kiat menggapai rahmat Allah. Kata-kata rahmat atau dalam berbagai bentuk perubahan katanya dalam Al-Quran jumlahnya 114 yang terdapat pada 112 ayat. Di antaranya yang sudah kita bacakan tadi 2 ayat. Apa itu rahmat? Rahmat itu artinya adalah kasih sayang. Rahmat Allah artinya kasih sayang dari Allah. Lawannya adalah laknat. Laknat artinya adalah kutukan Allah. Al-Quran pertama kali dia adalah dalam bentuk kalamullah an-nafsi al-azali la harfun wa la sautun. Al-Quran itu merupakan firman Allah yang ada pada dirinya, zat yang maha tinggi yang sudah ada sejak azali, tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu Al-Quran pertama kali. Kemudian Allah ciptakan makhluknya, alam semesta termasuk manusia. Manusia diberi oleh Allah namanya akal dan nafsu. Kalaulah hanya manusia diberi akal dan nafsu, akan gampang akal dipercundangi oleh nafsu. Atas berkat rahmat Allah, Al-Quran yang tidak berhuruf, tidak bersuara itu diformulasikan dalam bentuk lafaz. Karena Al-Quran itu menjadi panduan dan akan dibaca oleh manusia di muka bumi. Kemudian juga dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 juga tertera atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang nantinya bahwa Indonesia merdeka itu adalah atas berkat rahmat Allah. Kenapa itu muncul? Barangkali para pahlawan kita, tokoh kita terinspirasi dari bagaimana Al-Quran yang tidak ada huruf, tidak suara, kemudian dalam bentuk lafaz karena kasih sayang Allah. Jadi artinya Indonesia merdeka adalah atas rahmat Allah, bukan karena kekuatan, bukan karena senjata.
Karena kita tahu bagaimana senjatanya para pahlawan kita dulu, yang diistilahkan bambu runcing. Tak mungkin bisa mengalahkan Jepang gitu. Tetapi adalah atas berkat rahmat Allah. Berikutnya juga, masuk surganya hamba Allah juga karena rahmat Allah, bukan karena ibadah. Tidak. Kenapa? Betapapun banyaknya ibadah kita, itu belum seimbang dengan surga yang akan ditempati nanti. Karena nikmat yang sudah Allah berikan itu berlimpah ruah untuk kita. Ada dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dipertanyakan kesahihannya, yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Haram, yang diterima dari Muhammad bin Al-Manqadir dari Jubair. Jibril datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menginformasikan bahwa di dalam lautan yang luas itu ada sebuah pulau. Di sana tinggallah manusia, di antaranya ada seorang hamba Allah yang taat beribadah. Usianya sampai 500 tahun. Kemudian setelah dia tua, kemudian sebelum dia meninggal, dia meminta kepada Allah supaya dia diwafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah. Allah ijabah doanya. Kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga karena ibadahku. Karena dalam pikiran ibadahnya sudah banyak, 500 tahun lamanya beribadah. Dijawab oleh Allah, saya masukkan engkau ke dalam surgaku karena rahmatku. Diulang lagi oleh hamba Allah itu, ya Allah, masukkan saya ke surgamu karena ibadahku. Dijawab oleh Allah, Anda masuk surga adalah karena rahmatku. Sampai 3 kali, itu juga yang diminta oleh hamba Allah itu. Akhirnya Allah perintahkan malaikat, tolong dikalkulasikan, dihitung berapa ibadahnya hamba Allah itu. Kemudian bandingkan dengan nikmat yang sudah saya berikan kepadanya. Setelah dihitung, rupanya walaupun dia 500 tahun lamanya beribadah, tidak sebanding dengan nikmat yang berlimpah ruah Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, tolong seret, tarik dia, masukkan dia ke dalam neraka. Sebelum itu rupanya dia sadar, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu karena rahmatmu. Walaupun hadis ini dipertanyakan kesahihannya, tapi adalah untuk memberikan dorongan kepada kita berdasarkan ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masuknya kita ke dalam surga adalah karena rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena surga itu ciptaan Allah. Masa kita mengharapkan ciptaan Allah surga, makhluk Allah, kenapa kita tidak langsung meminta kepada Allah? Jadi tidak benar, ya Allah, karena ibadahku banyak, tolong masukkan saya dalam surga. Tidak benar. Surga itu ciptaan Allah. Kita beribadah adalah karena Allah. Kita salat pasti ujung niatnya lillahi ta'ala. Kita berpuasa, sahur, kita berniat pasti ujungnya lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena surga. Karena itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kiat supaya kita masuk surga? Tentu kita harus mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat bagaimana kiat, cara-cara menggapai supaya rahmat itu diberikan kepada kita. Dalam surat Ali Imran ayat 132 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ati'ullaha war rasula
la'allakum turhamun. Patuhlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, pasti kamu diberi rahmat oleh Allah. Ini dalil. La'alla dengan arti mudah-mudahan. Tapi kalau dalam Al-Quran ada kata-kata la'alla, itu menunjukkan pasti. Mudah-mudahan itu adalah pasti. Sama dengan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Bukan mudah-mudahan, bukan sekadar harapan, tapi harapan itu menunjukkan kepastian. Orang yang berpuasa pasti dia bertakwa. Kalau tidak bisa mengantarkan dia kepada takwa, dipertanyakan puasanya. Jadi kepatuhan kita kepada Allah, insya Allah di sana akan bertenggernya rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na, patuh sajalah kita kepada Allah. Salat kata Allah, oke. Puasa, yes. Zakat, kenapa tidak? Haji, oke. Jangan bantah, jangan banyak protes. Kepatuhan itulah nilai rahmat Allah di sana letaknya. Kita contohkan ini, seorang ibu yang belum punya kompor gas tapi masih kompor biasa. Dia mau berbuka, hari sudah jam 4:30. Korek api tidak ada, disuruh anaknya yang berusia 6 tahun untuk membeli korek api ke warung. Pergilah anak tadi berlari untuk membeli korek api. Kemudian pulang diberikan sama ibunya dalam keadaan letih. Mama, ini mah. Bagaimana seorang mama, seorang ibu terhadap anaknya? Anaknya yang patuh atas perintahnya akan memunculkan rasa kasih sayang di hati. Anaknya yang capek kaki ringan tangan, gampang disuruh, tidak pernah membantah, patuhnya luar biasa. Di sanalah terletaknya rasa kasih sang ibu kepada anaknya. Sesudah dia berbuka, dia ngomong sama suaminya, dah anak aku elok bana, parangainya ya elok bana, rancak bana, de pucuk dicintuk lem tibo. Hari karayoda pai wak bisu ya ke pasar, pai kamol beli pakaiannya. Kalau gitu kata apa? Oke. Besoknya jam 10 pergi ke pasar, pergi ke mall. Diberilah pakaian apa yang disukai oleh anaknya tadi. Baju, celana dan sebagainya, sepatu, mainan dikasih, dibeli sampai biayanya 500.000. Kenapa sampai 500.000 uangnya keluar? Padahal sebenarnya anaknya cuma membeli korek api harganya paling-paling 1.000 ataupun 2.000. Tetapi karena kepatuhan anak, maka ibunya, bapaknya berani berkorban mengeluarkan uang yang banyak karena kasih sayangnya. Hamba Allah yang kedua, untuk menggapai rahmat Allah itu ialah lakukanlah ibadah itu secara ihsan. Umpamanya kita salat yang benar-benar salatnya. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan ya Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Yang dikatakan ihsan, engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat. Seolah-olah engkau melihat. Kenapa seolah-olah engkau melihat? Tidak melihat langsung. Karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Dia adalah zat yang maha tinggi, yang tidak sama dengan makhluknya. Maka dia bisa dilihat dengan keyakinan kita, dengan ilmu kita, dengan asmaul husna, sifat-sifatnya. Dengan itu yang kental dalam ilmu pengetahuan kita,
sehingga kita dalam salat itu merasakan seolah-olah melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Andai kata kamu tidak mampu melihat Allah, yakini Allah sedang melihat. Itu ibadah yang benar. Bagaimana kita merasakan salat seolah-olah kita melihat Allah, atau Allah memperhatikan kita sedang melakukan salat. Di sanalah akan terasa nikmat ibadah. Bagaimana kita bisa berdialog, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dekat di hati kita, seolah kita rasakan Allah sedang melihat. Luar biasa. Insya Allah kalau orang beribadah seperti itu, dia tidak akan mau tinggalkan ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar syariat, sempurna rukun, sempurna syarat, tidak cukup. Tapi perlu namanya tarikat. Tarikat itu artinya ialah kita mengingat Allah. Tidak cukup hanya itu, tapi perlu juga namanya hakikat. Ada rasa kita menyembah Allah. Rasa di hati kita itu menyembah Allah dirasakan. Kemudian yang keempat, makrifat. Artinya kita merasakan memandang Allah dengan ilmu kita, ataupun Allah sedang memperhatikan kita beribadah. Keempat faktor itu bisa kita lakukan dalam ibadah, sehingga kita merasakan ibadah itu semacam suatu kebutuhan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk menggapai rahmat Allah adalah berbuat baik sesama makhluknya, damai sesama manusia, tidak menganiaya binatang ternak, lingkungan, tanam-tanaman. Kedamaian sesama manusia itulah akan datangnya rahmat. Tidak boleh sakit hati, iri hati sesama kita. Kalau ada orang bersalah sama kita, hapuskan saja, kan itu manusia. Manusia itu kan lemah. Kenapa dimasukkan ke hati? Hapus saja. Ini silahkan dengan maaf itu. Damailah sesama kita. Kalau kita tidak damai, rahmat itu akan jauh. Jadi kalau kita merasakan hari ini kehidupan kita hari ini merasa tidak nyaman, tidak damai, itu rahmat tidak akan muncul kepada kita. Yakin itu. Selagi kita bertengkar juga dalam hidup ini, selama itu rahmat Allah tidak akan datang. Marilah kita bertoleransi. Sedikit orang bersalah, maafkan saja, itu manusia. Inilah yang diajarkan dalam puasa ini kepada kita semua. Tidak boleh rasa dendam, sakit hati. Hapus, fa'fu wasfahu. Yang berikutnya adalah mau lebih maju, berhijrah dan berjuang pada jalan Allah. Innal ladzina amanu wa hajaru fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang yang mau berhijrah dan berjuang pada jalan Allah, mereka mengharap rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perjuangan tidak henti-hentinya. Setiap selagi kita hidup, kita harus berjuang fi sabilillah di jalan Allah. Tadi sudah kita katakan bagaimana Indonesia merdeka. Memang penyebabnya adalah karena bermacam perlawanan perjuangan di daerah-daerah. Akhirnya rahmat Allah akan turun kepada bangsa Indonesia, bisa merdeka.
Jadi penyebab usaha akan memunculkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna untuk kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga kita ini betul-betul beragama dengan benar. Rahmat Allah insya Allah akan bertengger kepada kita. Insya Allah dengan rahmat Allah itulah kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La